Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, kafilah sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Taib, ini ada Q&A seperti biasa, kafilah sekalian yang masuk. Ya, ada question, ada pertanyaan yang masuk ke saya. Pertanyaannya adalah, Ustadz, kuliah dulu atau menikah dulu? Wah, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus ya. Ini yang nanya mungkin dari kalangan remaja-remaja yang mungkin sedang galau atau seperti apa. Tapi ini pertanyaan yang bagus untuk senantiasa dijawab. Baik, ini sebenarnya masalah pilihan ya, masalah pilihan. Memang Nabi SAW itu memberikan penjelasan kepada kita semuanya dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, ya ma'syarus syabab, man istata'tum minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kata Nabi SAW, wahai para pemuda, di antara kalian yang sudah ba'ah, ada kemampuan untuk ba'ah, yaitu kemampuan untuk jima, ya, maka hendaknya mereka itu menikah, ya, hendaknya menikah. Ini memang ada isyarat dari Nabi SAW pentingnya bagi seseorang itu, seorang pemuda itu untuk bisa menikah dengan pemudi ya, seperti itu, yang muslimah, wanita muslimah seperti itu. Ini menunjukkan pentingnya pernikahan ya, bagi mereka, karena itu untuk senantiasa apa? Menenangkan, menenteramkan jiwa mereka, batin mereka seperti itu. Cuma di masa kita sekarang ini, kita dibenturkan, para pemuda-pemudi kita itu dibenturkan dengan studi ya, dengan apa namanya, kuliah gitu ya, dengan apa, walaupun secara usia mereka sebenarnya sudah matang untuk bisa menikah. Apalagi di zaman sekarang penuh fitnah yang luar biasa ya. Mungkin saja seseorang itu ketika, seorang pemuda itu ketika dia hadir di kelas ya, di kelas kuliahnya, di bangku kuliah seperti itu, apalagi yang kuliahnya itu dia itu di satu kelas kan, misalkan dengan akhwat seperti itu, ikhwan dengan akhwat itu bercampur seperti itu, mau tidak mau kan senantiasa sering berinteraksi. Sebenarnya dikatakan dalam pepatah Arab ya, qurbul wisad wa tulus siwad, itu diantara rukun seorang itu bisa, dua pasangan itu bisa saling menyukai, bisa saling mencintai ya. Jadi dekatnya fisik dan panjangnya interaksi ya. Qurbul wisad wa tulus siwad. Ya, makanya para pemuda yang sedang kuliah, pemudi yang juga sedang kuliah, ikhwan akhwat seperti itu, sering interaksi misalkan dalam organisasi mereka, kegiatan-kegiatan kuliah seperti itu. Akhirnya tumbuhlah perasaan-perasaan cinta, apa ya, perasaan senang terhadap satu sama lain seperti itu, ya. Dan ini akhirnya konsekuensinya adalah, apalagi para mereka yang pemuda-pemudi yang dekat dengan agama, pikirannya bukan lagi pacaran, tapi pikirannya adalah untuk menikah kan begitu. Karena dia khawatirkan terfitnah terus setiap hari, karena dia yang dia suka itu dia lihat setiap hari gitu kan. Nah ini, maka dalam hal ini ya kembali kepada masing-masing ya. Kalau misalkan seorang tersebut itu bisa mandiri ya, seorang tersebut itu bisa mencari ma'isyah sendiri, punya penghasilan sendiri, meskipun dia sedang kuliah, katakanlah dia pedagang juga, dia pedagang online, artinya dia punya penghasilan sendiri seperti itu, saya sarankan untuk segera menikah saja sambil dia kuliah, tidak masalah, bahkan bisa terbantu ya, bisa terbantu oleh pasangan kita gitu ya. Jadi pulang-pulang ke rumah tuh memang sudah ada yang menunggu ya dari pasangan seperti itu, tentunya dengan izin orang tua lah ya, dengan izin orang tua seperti itu. Tetap coba dikomunikasikan dengan orang tua terkait dengan hal tersebut. Bisa juga seorang itu ya melanjutkan studinya jika memang dia itu tidak begitu terfitnah dan si pemuda tersebut itu bisa menahan syahwatnya gitu ya, dan dia itu cenderung tidak hiper ya, seperti itu ya, dia bisa melanjutkan studinya. Kita tahu juga di kalangan para ulama itu mereka ada yang tidak menikah, bukan karena mereka itu tidak apa namanya, tidak mengindahkan sunnah Rasul, tidak. Yang dinamakan sunnah Rasul, Nabi SAW katakan, an-nikahu sunnati faman raghiba li sunnati falaysa minni, kan begitu. Menikah adalah sunnahku, dan ya, senantiasa siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk golonganku. Maksudnya membenci di sini bukan berarti yang tidak menikah, bukan, tapi yang membenci syariatnya, begitu kan. Yang tidak menikah bukan berarti membenci syariat nikah, bukan. Ya. Karena di kalangan para ulama banyak yang tidak sempat menikah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katanya tidak menikah. Kemudian siapa namanya? Imam An-Nawawi tidak sempat menikah, bukan karena beliau ini membenci sunnah pernikahan, tidak, tapi karena memang tidak sempat, atau diantara mereka juga dari sisi syahwat tidak setinggi yang lainnya gitu ya. Kemudian mereka lebih sibuk dengan ilmu, sibuk dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai tidak terfikirkan untuk menikah.
ya itu tidak masalah, ya itu tidak masalah. Karena hukum menikah sendiri kan secara hukum taklifinya ya masuk ke dalam beberapa hukum ya. Ada wajib, terkadang dia itu sunnah, terkadang dia itu mubah gitu kan. Terkadang dia itu bisa makruh, terkadang juga bisa haram pernikahan tersebut. Ya, kalau tentunya ada motif-motif di dalamnya ya gitu ya. Kalau misalkan terjadi kezaliman gara-gara pernikahan tersebut ya pernikahannya menjadi haram gitu kan ya. Baik. Jadi tergantung prioritasnya. Jika seseorang itu memang dari segi syahwatnya sangat tinggi, dia tidak bisa menahan diri dari melakukan perzinahan seperti itu, wajib bagi dia untuk menikah. Dan pemuda-pemuda seperti ini oleh para orang tua hendaknya didukung untuk menikah, didukung. Ya, kalau mereka itu syukur-syukur kalau mereka itu sudah punya maisha sendiri, ya jadi mereka bisa untuk menghidupi atau bisa menafkahi istrinya seperti itu sambil mereka kuliah, ya demikian. Sehingga benar-benar mereka terjaga. Saya kira di zaman sekarang itu karena fitnah yang cukup besar, para orang tua harus mulai memperhatikan hal demikian ya. Jangan sampai anaknya itu justru terjebak pada dosa dan kemaksiatan yang terus menerus dengan pacaran apa segala macam, sehingga mereka itu karena mereka dilarang menikah oleh orang tuanya misalkan. Ya sebaiknya memang kalau orang tua itu paham terkait dengan masalah agama, mereka memperhatikan sisi-sisi seperti ini. Boleh jadi anaknya itu memang sudah siap untuk menikah, cuman mereka belum memiliki keberanian untuk mengungkapkan kepada para orang tua, sehingga mereka itu banyak memendam dan akhirnya melakukan dosa dan kemaksiatan terus-menerus gitu loh. Hendaknya para orang tua paham terkait hal tersebut. Ya diakomodir lah gitu ya. Seperti itu ya, diberikan izin mereka untuk bisa menikah. Tinggal urusan masalah itu tinggal dibina saja, dibimbing oleh para orang tua mereka bagaimana caranya menafkahi anak istri, membina rumah tangga. Tinggal dibimbing saja. Setelah mereka paham baru kemudian mereka dilepas. Itu saja sebenarnya ya. Taib. Pun meskipun demikian gitu loh, kalau misalkan di antara mereka ada yang ingin terus melanjutkan studi terlebih dahulu, itu pun tidak keliru ya. Silakan untuk melanjutkan studi, karena banyak juga para ulama ya yang mereka tidak sempat menikah karena studi kan begitu, karena menuntut ilmu dan sebagainya. Dan mereka tidak dicela karena hal tersebut. Bukan mereka itu benci pada sunnah pernikahan, bukan. Tapi memang mereka istilahnya belum begitu itu secara hukum gitu ya, belum wajib untuk menikah gitulah bagi mereka gitu ya. Jadi mereka pada sisi yang lain, pada sunnah-sunnah yang lain mereka meniti jalan tersebut gitu ya. Gitu. Jadi silakan kembalikan pada masing-masing. Kalau misalkan dari segi keluarga mungkin membolehkan, mengizinkan untuk menikah, ya menikahlah segera. Seperti itu ya, pernikahan ya insya Allah sudah usia matang lah ya. Kalau misalkan di masa-masa kuliah seperti itu, tinggal nanti atur strategi bagaimana caranya tetap bisa lulus kuliah gitu, studi masih berjalan seperti itu, maisyah bisa dipenuhi gitu ya, nafkah senantiasa bisa dipenuhi oleh suami seperti itu, tinggal diatur-atur strateginya. Bagi orang tua juga hendaknya memberikan pembinaan, bimbingan kepada anak-anaknya, perhatian terhadap hal semacam ini gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita itu terjerumus pada dosa dan kemaksiatan terus-menerus gitu ya. Ditahan-tahan untuk menikah, sementara nggak dibina, nggak dibimbing, nggak diarahkan kepada hal yang baik. Ya, seperti itu. Mestinya diberikan akomodasi ya, untuk senantiasa bisa menikah sambil dibimbing, dibina, supaya mereka tetap berada di atas jalur. Ya, seperti itu ya. Baik. Dan bagi yang ingin melanjutkan studi juga silakan lanjutkan studi ya. Karena mungkin belum mendapatkan izin dari orang tua, seperti itu. Silakan lanjutkan studi.